Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu, warga HKBP yang saya sayangi di sini, para parhalado, teman-teman pendeta, apalagi ada senior saya di sini, Pendeta Pasaribu, juga para pemuda, remaja maupun warga kita sekolah minggu, juga lansia seperti saya. Saya 61 tahun, jadi sudah masuk lansia. Yang saya hormati umat Tuhan, sungguh luar biasa hari ini kita boleh sama-sama beribadah, sama-sama berdoa, dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sangat kita butuhkan pada perjalanan kekristenan Batak di abad yang ke-21 ini. Sebelumnya saya izinkan mengucapkan terima kasih untuk undangannya. Kawan saya yang mirip seperti saya ini, Pendeta Lundu, yang memberi izin kepada saya. Kami sering katanya dikatakan apakah ini Pendeta Lundu atau Epurus Robin katanya. Juga para parhalado yang mengundang saya, terima kasih untuk kesempatan ini. Tadi saya mengunjungi jemaat kita di Baleban Kota, pinggiran Bekasi. Tapi umat Tuhan banyak sekali tadi hadir, semua menyalami saya. Jadi tenaga suara saya sudah hampir habis nih. Tapi terima kasih untuk undangan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, sore sampai malam nanti. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara ketika pulang nanti semakin bersemangat sebagai warga KBP yang sangat dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam dari kami semua, para pemimpin kita di HKBP yang ada di pusat, di Dusun Pearaja maupun di semua distrik-distrik, para preses yang memimpin pekerjaan Tuhan di tengah-tengah HKBP. Salam dari kami, juga dari Inang Sri ada di sini. Di mana dia tadi? Nah, yang mirip Buru Jawa ini. Nah, sebentar saya buka Inang supaya mereka lihat wajah saya. Sebentar lagi saya tutup. Tori pasti ngok deiba. Nah, melatih nang dahu pakai pemusik. Siak kami sudah Tuhamu saluna penasa matabi holong nami horas ma dia musaluna. Barita nauli nanaeng mamakulingi hita imana tersurat yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Izinkan saya membacanya, marilah saudara-saudara saya undang untuk mengikutinya di dalam hati saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terungkap ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mungkin saudara sepakat dengan saya jika saya mengatakan begini. Semakin kita baca firman Tuhan di dalam Alkitab ini, semakin kita temukan surprises, kejutan-kejutan yang melampaui pemikiran kita. Tetapi pada saat yang sama justru yang mentransformasi pemikiran kita supaya sesuai dengan kehendak Allah. Banyak sekali di sini surprises, kejutan-kejutan, paradigma berpikir Allah yang tidak cocok dengan paradigma berpikir kita. Tapi dengan membacanya kita dirubah pemikiran kita supaya kita menjadi orang-orang yang mengenal kehendak Allah, mengetahui maksud Allah, mengenal kasih Allah, mengenal rencana-rencana Allah, mengenal perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Salah satu surprise itu adalah apa yang Yesus katakan barusan. Yaitu Yesus yang tidak mau buru-buru. Yesus yang tidak mau para muridnya berpikiran sempit. Yesus yang tidak mau para muridnya berpikiran egoistis. Hanya memikirkan diri mereka sendiri. Tapi Yesus membuka pemikiran mereka. Ada 2 yang dibuka pemikirannya. Pertama adalah mereka memohon agar Yesus pada saat itulah merestorasi kerajaan Israel. Pada saat itu. Gak perlu sibuk-sibuk mikirin yang lain di dunia ini. Sekarang pada masa ini, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Nah, kerajaan Israel, saudara-saudara sekalian, itu sangat nasionalistis. Itu sangat memikirkan diri sendiri. Itu hanya memikirkan bangsa Yahudi. Yang memang kita dapat pahami mengapa mereka memikirkan begitu. Karena setelah mereka pulang dari pembuangan beratus tahun, mereka terus ditindas, dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Harkat Yahudi ditenggelamkan. Mereka menjadi bangsa-bangsa yang dijajah. Sampai kepada kekaisaran Romawi. Maka mereka mau janji Mesias itu segera sekaranglah datang. Dan Mesias yang dimaksudkan itu hanya untuk bangsa Israel. Itulah pemikiran bangsa Yahudi yang sudah lama ditindas ratusan tahun. Kalau sewaktu saya mengajar di STT HKBP, saya banyak menghabiskan waktu saya membaca bagaimana pedihnya, sakitnya perjalanan bangsa Yahudi itu setelah pulang dari pembuangan. Dan itu yang membentuk mereka. Sehingga mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau Yesus, Mesias datang, maunya mereka lah yang diselamatkan. Kerajaan Israel yang sudah dihina bangsa-bangsa Yunani, sekarang bangsa Romawi, itu harus direstorasi sekarang. Itulah pemikiran dari para murid. Sangat egoistis, sangat nasionalistis, sangat emosional. Sangat tak sabar. Sekaranglah. Yang menariknya jawab Yesus.
Dia tidak mau ditarik ke nasionalisme yang sempit. Dia tidak mau. Maka jawabnya indah sekali. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Enggak perlu you tanya sekarang dan seterusnya. Tapi itu satu jawabnya. Tapi satu lagi yang lebih menarik adalah Yesus tidak mau rencana Allah yang besar dilokalize, dipersempit oleh bangsa Israel saja. Rencana Allah tidak hanya untuk bangsa Yahudi, tapi untuk bangsa-bangsa yang lain. Dari sini saja saudara-saudaraku, sudah ada perubahan transformasi pemikiran bagi kita orang Kristen. Di Indonesia, terakhir-terakhir ini, kita makin didorong untuk to be compartmentalized. Dikotak-kotakan. Ada pro ini, ada pro ini. Kotak-kotakan. Sehingga kita nggak bisa melihat di luar kotak itu. Di sini Yesus yang telah bangkit itu menolong kita untuk keluar dari box pemikiran kita. Dan yang dikatakannya tadi. Yang kedua, tetapi Roh Kudus akan memberimu kuasa untuk pergi. Dan ini yang menarik saudara-saudara sekalian. Seandainya Yesus memenuhi permintaan para muridnya itu, kita enggak di sini. Saya yakin. Seandainya Yesus memenuhi permintaan mereka, maukah engkau kini, masa kini, merestorasi kerajaan Israel? Kalau dia mau itu, we are not here. Tapi Yesus justru mengasihi bukan hanya orang Israel. Menarik sekali ya. Dia mulai. Tetapi Roh Kudus akan memberimu kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, ibu kota. Di Judea, itu semua provinsi Judea. Itu semua Yahudi. Memang menurut para sejarawan di Palestina, Galilea dan Judea ada orang-orang Yunani, tapi semuanya mayoritas Yahudi. Dia pertama sebut, ya di tengah-tengah bangsamu aku harus disaksikan, tapi tidak titik, masih koma. Dia langsung lanjut dengan Samaria. Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi, Samaria yang membenci orang Yahudi. Justru itu juga adalah subjek untuk sampainya Yesus, kasih Yesus. Di sini saja pun kita sudah mulai ditransformasi. Jangan hanya memikiri teman sebangsa yang kita cintai, tapi juga orang yang justru membenci kita. Itu juga adalah alamat penyaksian terhadap Yesus Kristus. Coba saudara-saudara dari sini saja, firman Allah mengatakan, do not be close-minded. You have to be open-minded. You have to look wider than your own context. Harus melihat lebih luas dari. Tapi lebih lanjut lagi saudara-saudara sekalian. Dia melanjutkan dengan bukan hanya Samaria, memang Samaria dekat. Tapi ke ujung bumi. Eskaton Tesges. Ujung bumi tanah ini. Saudara-saudara sekalian, saya bilang tadi, kalau Yesus memaui permintaan yang dua tadi, enggak sampai di sini kita. Kasongon, saudara-saudara sekalian, respon saya sebagai pendeta dan sebagai Epurus Huria Kristen Batak Protestan saat ini adalah saya bersyukur mendengar firman yang keluar dari mulut Yesus setelah dia bangkit dan sebelum dia naik ke sorga. Kenapa saya bersyukur?
saya sering ini renungkan dan khotbahkan. Sebenarnya Yesus sudah bilang kepada para muridnya, sampai ke ujung bumi. Tapi para murid asli Yesus ngendon hanya di Yerusalem dan Judea. Lama mereka memberitakan nama Yesus, menjadi saksi hanya di Judea. Tapi datanglah orang-orang Kristen berbahasa Yunani. Orang Yahudi berbahasa Yunani. Seperti Stefanus, Filipus, Paulus. Mereka lah yang membawa menjadi saksi Yesus di kekaisaran Romawi. Petrus harus bertobat dulu baru mau pergi ke rumah Cornelius. Dan saudara-saudara, dari kekaisaran Romawi bagian bagian timur ke bagian barat sampai ke Roma, saksi-saksi Yesus. Dari Roma ke Spanyol dan dari Spanyol ke Eropa semuanya. Dan bertahan di sana 18 abad. 18 abad bertahan. Baru pada abad ke-19, 1861. Datang ke bumi Batak, ke tanah Batak. Yang pada waktu itu memang di sudut dunia. Di ujung dunia. Ayah Batak kan di Dolok. Song dope pesawat ujui kan. Belum ada pesawat. Sangat sulit dijangkau. Dan bangsa Batak masih tinggal di dalam kegelapan, kebodohan, kemiskinan. 18 abad tinggal itu di Eropa. Baru abad ke-19 datanglah ke tengah-tengah orang Batak. Kalau Yesus tidak bilang begini, nggak sampai. Dan sudah sampai, kita bersyukur bahwa orang-orang Batak tidak lama di Asia dijangkau oleh kesaksian tentang Yesus. Sehingga kita mengenal Yesus. Mengenal kuasa Yesus. Mengenal ajaran-ajaran Yesus. Mengenal kehendak Yesus. Dan karena itu kita orang Batak, Kristen, sudah diberkati olehnya. Menjadi pewaris kerajaan Allah. Kita menjadi anak-anaknya. Dan saya bilang selalu mengikut ungkapan dari Pendeta Bihelman Sidabutar, mantan Kepala Departemen Diakonia kita. Kita HKBP adalah anak Matani Debata. Makanya saya bersyukur. Saudara-saudara pun harus bersyukur bahwa saudara sudah dijangkau oleh para saksi Kristus. Dan dari dalam diri HKBP banyak sekali penatua. Songona kamangon do inangon. Gabi para laduna. Banyak sekali para generasi muda kita dari satu generasi ke generasi berikut mau dipanggil menjadi saksi Kristus. Dan saya yakin warga HKBP di dalam dunia ini yang bukan perhalado di tengah gereja, engkau adalah juga saksi-saksi Kristus. Itulah tadi saya katakan, Yesus membuat surprise. Dia mau dikotakkan, dia mau dilokalize oleh para muridnya. Dia tidak mau. Dia mau semua bangsa mengenal kasih Yesus. Mula-mula kamu non merdalan, unang marangan-angan tunasi ngati. Jangan menghayalkan yang lain, pujilah Tuhan. Rupanya kami Tuhan, orang-orang Kristen Batak, sudah direncanakan Allah kian supaya kita dijangkau oleh saksi-saksinya. Dan kita sudah menjadi anak do boruni de Batak. Dang holan ala Israel be. Israel, kita penunga Israel naim baru. Saya katakan ini untuk juga mendorong saudara-saudara sekalian. Asal pasuramu mula-mula lah suramu nonate. Tuk pegudang masalah
berita sukacita bahwa kita sudah dijangkau oleh Kristus dan kita sudah mengenal, harus memenuhi hatimu. Kan begini, saya sering khotbahkan itu. Saya pernah 13 tahun bertugas di satu badan misi, United Evangelical Mission. Berkantor di Dumaguete, berkantor di Medan, berkantor di Jerman. Yang membuat saya pergi ke Asia, ke Cina, Sri Lanka. Yang membuat saya pergi ke Papua di Asia ini. Dan Cina itu ke pedalaman Cina. Yang membuat saya pergi ke Eropa. Yang saat ini sudah makin sekuler dan sudah meninggalkan Yesus. Juga saya pergi ke Afrika, ke Kamerun, ke Kongo, ke Rwanda, Botswana, Tanzania, Kongo yang penuh dengan perang itu. Di sana saudara-saudaraku masih berjuta-juta orang belum pernah mendengar nama Yesus. Untuk menjangkau orang-orang Kongo harus naik kapal boat berhari-hari. Masih di pedalaman. Belum dijangkau oleh Injil tentang Yesus. Walaupun sekarang di dunia internetisasi. Belum. Di Cina, di pedalaman Cina. Orang-orang Kristen di Cina sudah bekerja keras untuk membawa Injil. Tapi masih banyak yang belum pernah mendengar Injil dan dijamah oleh Yesus. HP hita halak batak. Nunga 100 ono puluh sada tahun. Itu terjadi karena paradigma pemikiran Yesus didengar oleh para misionaris RMG. Rainische Mission Gesellschaft. Itu terjadi karena para misionaris dari kalangan orang Batak, evangelis para orang Batak yang datang dari para penatua, dikirim menjadi guru sending ke Toba, ke Dairi, ke Pakpak, ke Simalungun, ke Deli Serdang dan keluar Sumatera Utara. Mereka menjadi saksi Kristus. Udah maju secara pribadi, aku lebih senang lagi. Tadi di Bekasi aku bilang begini. Generasi patuluh doau Kristianon ni opung nami. Opuku dah tu bolon duwe. Amuku beti kira remaja waktu saya remaja. Kekristenannya 15%. Hanya setelah saya sekolah guru dan sekolah pendeta mulailah naik presentasinya. Waktu pun saya itu digombus dulu. Dia datu. Pernah dia mati. Dibawa ke kuburan. Rupanya di kuburan hidup lagi. Kata mereka ya kan. Yang namanya di kampung gak tahu bahwa mungkin dia masih tidak sadar bukan mati kan. Itulah dia. Tapi saudara-saudaraku sekalian. Justru dari keluargaku itu digijang ni amokku dak kariste dope. Justru dari son dipakainya menjadi eporus HKBP. Iya kan? Bukan Pak Pasaribu ini eporus HKBP. Iya kan? Walaupun dia kekristenannya sudah jauh itu, sudah bergenerasi itu. Inilah yang membuat saya, yang membuat saya bersuka cita. Sehingga saya memahami yang kedua maksud Yesus. Menjadi saksiku ke seluruh dunia. Kan saudara-saudaraku lihat Eporus Robin sepertinya nggak pernah istirahat kan. Pergi ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Kenapa? Karena saya sangat bersuka cita. Saya sudah bagian dari kerajaan Allah. Saya sudah justru dipercaya menjadi Eporus dari satu gereja yang sangat besar. Maka saya tidak ragu, saya bersuka cita. Dan itu mendorong kawan-kawan saya pendeta semua supaya bersuka cita karena kita adalah orang-orang yang sudah dipanggilnya yang mempersembahkan hidup kita. Karena itu mari bersyukur dan berterima kasih. Celebrate
the blessing that the Lord has given to us, the Bataks. Celebrate it, rayakan keselamatan kita yang sudah. Jangan biarkan masalah-masalah kecil sampai besar, masalah raksasa pun menenggelamkan keistimewaanmu sebagai orang yang sudah dijangkau oleh Yesus. Baru masuk Mahita, tugas. Setelah kita bersyukur, sekarang kita diberi tugas. Tugas apa? Menjadi saksi Kristus. Menarik saudara-saudara sekalian. Menjadi saksi di sini, Yesus pada waktu itu masih memakai geografi. Melakukan tugas misi pemberitaan Injil secara geografis. Kan pertama disebut Yerusalem, Judea, itu kan geografi. Samaria, ujung bumi. Pemberitaan Injil memang menjadi saksi Kristus dalam kata dan juga dalam perbuatan harus pertama berani berangkat dari satu geografi ke geografi lain, satu daerah ke daerah lain. Itu yang dibuat oleh Nomen Senses. Mereka berani berangkat dari benua Eropa ke benua Asia. Walaupun mereka dengar di sana banyak ancaman, orang Batak menurut antropolog mau makan manusia, nggak takut mereka pergi karena penginjilan yang geografis dari satu daerah ke daerah lain. Kalau ini saya mau mengajak saudara-saudara sekalian bertobat. Kenapa? Begini. Sewaktu Eporus Justin Sihombing, Eporus kita, HKBP sangat misioner. Malah sampai pergi ke Mentawai. Sampai pergi ke Pulau-Pulau Rupat. Tapi 40 tahun terakhir kita tidak lagi menjadi saksi Yesus yang melewati geografi kita sendiri. Karena saya sekarang Eporus, saya melihat kok tidak ada misionaris HKBP ke Papua. Padahal di Papua masih banyak yang belum dijangkau oleh Injil. Ini masih di dalam negeri. Kok tidak ada ke benua lain? Kok tidak ada ke Cina? Itu sebabnya saya temukan penyebabnya. Apa itu? Kita sangat desentralisasi. Kita mikirin hanya huriata, resota. Kantor pusat miskin. Tidak bisa ngirim misionaris. Makanya Eporus Darwin Lumban Tobing pada tahun 2018 bertekad, mari kita cetak 100 misionaris HKBP. Tapi datang COVID, enggak jadi. Maka kami tahun lalu bertekad meneruskan cita-cita Eporus Darwin. Dan 2 bulan lalu sudah kita kirim 32 misionaris. Calon-calon misionaris. Tapi uang di kantor pusat tidak ada. Padahal 100 harus kita kejar. Supaya dari sini mereka betul-betul menjadi misionaris yang geografisnya melintasi Pulau Sumatera, melintasi Jawa, sampai juga ke Papua, sampai keluar dari Indonesia, sampai keluar Asia. Kita siapkan. Tapi kalau tidak ada uang di kantor pusat bagaimana? Maka masuklah kita ke sentralisasi keuangan. Sebab anak-anak HKBP banyak sekali yang mau menjadi pelayan penuh waktu. Tadi di Bekasi saya duduk di samping seorang putri yang cantik. Kan enak duduk Eporus di samping putri yang cantik, ya kan? Dia bilang, Opung, doakanlah aku. Aku mau jadi pendeta, katanya. Banyak sekali. Tapi kita tidak bisa menerima mereka karena
Kalau Epaphras menugaskan pelayan ke satu tempat, itu tergantung pada kekuatan dari jemaat itu. Dang terbaik kami opung membalas joy, kan gitu. Ini masih di dalam, belum lagi keluar. Siapa membiayai itu? Maka kita usahakan sentralisasi parbalancon, sentralisasi keuangan. Kita doakan saudara-saudara sekalian. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini tidak mau HKBP itu hanya memikirkan dirinya. Kita harus ikut. Dan saya dengar, saya cek informasi. Kekristenan Batak 161 tahun. Kekristenan Korea Selatan masih lebih muda dari itu. Tapi mereka sudah mempunyai 27.000 misionaris di luar negeri. Mari kita berdoa, bertekad mensukseskan sentralisasi keuangan supaya kita bisa mengirim tenaga-tenaga misionaris keluar kita. Tapi yang kedua, saudara-saudara sekalian, menjadi saksi Kristus itu tidak hanya geografis, tapi harus kita dengar apa yang Epaphras Darwin katakan. Yang dimaksudkan ke ujung dunia itu tidak harus hanya geografis. Tetapi di mana saja ada masalah-masalah kehidupan, di mana engkau tinggal, di mana engkau hidup, di mana engkau bekerja, di mana saja ada kejahatan, di mana ada saja orang yang kehilangan harapan, orang yang sampai mau bunuh diri, di mana saja ada kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan, disitulah engkau menjadi saksi Kristus. Jadi molo di tengah-tengah ni ulom, mana dia pe ulom, pertiga-tiga, profesor, teknokrat, pengusaha kecil sampai besar. Engkau di sana, ingat, engkau ditugaskan oleh Yesus juga untuk menjadi saksi dari Yesus di sana. Lewat bercerita tentang Yesus, tentang kasih Yesus, tentang karya Yesus, tentang kehendak Yesus. Tapi bukan hanya itu, menunjukkan kasih Yesus kepada siapapun yang engkau lihat membutuhkan. Tadi di Bekasi juga saya khotbahkan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya pada tahun lalu pergi ke Jawa Timur, ke Sidorejo. Ada di situ warga kita sekian kakak. Bertahun-tahun, lebih 20 tahun. Mereka berusaha mendirikan bait Allah. Tapi banyak sekali tantangan, penolakan. Tapi terjadilah COVID 2020. Pada waktu itu warga kita di sana, para tokoh-tokoh, tua-tua warga di sana dari HKBP mengatakan, this is the right moment to show the love of Jesus. Ini waktu yang tepat menunjukkan kasih Yesus kepada kawan-kawan kita, anak-anak bangsa di sekitar kita yang terdampak secara negatif oleh COVID. Mereka antarlah bantuan-bantuan ke rumah-rumah warga di sana. Dan setelah mulai selesai gelombang 1, gelombang 2, mulailah anak-anak bangsa lain yang ada di sana melihat, rupanya orang HKBP ini sayang sekali sama kita. Mereka mengikuti Yesus untuk menunjukkan kasihnya dan sudah kita rasakan. Maka marilah kita buat rekomendasi kepada bupati supaya diberikanlah izin membangun gerejanya. Kita melakukan kasih itu bukan supaya dikasih IMB, tapi memang itulah menjadi saksi Kristus di mana kita berada. Di sini juga saudara-saudara sekalian, mohon saya dimarahin kalau saya salah. Menunjukkan kasih Kristus pun kita masih lemah.
Saya kemarin, saudara-saudaraku yang saya kasihi warga dan pelayan HKBP, menandatangani MOU dengan Gereja Kristus Yesus yang bersama HKBP mau membantu GKPM yang tengah menghadapi tantangan sangat berat di Pulau Mentawai. Umur gereja itu 106 tahun. Tapi pendapatan gereja itu, sinode itu per tahun 120 juta. Bagaimanalah mereka bisa melayani ke 40 pulau yang terasing di sana. Maka waktu kami berbicara-bicara sebelum menandatangani MOU itu, ketua dari Gereja Kristus Yesus, Dr. Yohanes bilang ke saya, Pak Epurus, kami jumlah warga kami 30.000. Tapi kami sudah melakukan ini, membantu banyak sekali orang-orang yang membutuhkan. 30.000. Roma watong ama kami 6 juta. Amanang hubay kami. Saudara-saudara sekalian, kita doakan HKBP lewat sentralisasi keuangan nanti akan bangkit. Karena jemaat-jemaat kita tidak memikirkan hanya dirinya sendiri, tapi dia bersaksi keluar dari dirinya lewat kesatuan kita. Tetapi yang ketiga, saudara-saudara, saya pernah membaca sebuah buku tentang misi. Ditulis oleh seorang Jerman. Ada 2 jilid bukunya. Misi saat ini, dia bilang. Tidak lagi dari satu geografi ke geografi lain. Tidak juga hanya sekedar di lokal kita melakukan aksi, kasih. Tapi sekarang misi itu adalah dari segala arah ke segala arah. Karena kita sekarang sudah hidup pada era digitalisasi. Kita menjangkau banyak orang dengan cepat lewat digitalisasi, internetisasi. Jadi saudaraku, tidak perlu saudara pergi ke Kongo. Tapi tinggal engkau bekerja, tapi pakailah internetisasi ini untuk mengkomunikasikan kabar baik. Dalam bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun yang engkau ketahui. Beritakan, ceritakan kabar baik tentang Yesus yang engkau alami di dalam hidupmu. Yang engkau alami di jemaat ini, di sini. Yang engkau alami di keluargamu. Ceritakan di situ. Makanya saya, saudara-saudara sekalian, gak pernah saya di status Facebook saya menceritakan keburukan orang. Semua yang baik-baik saya beritakan. Jangan pakai Facebook itu menyerang. Membuat sepertinya engkau tidak menggunakannya untuk memberitakan kabar baik. Ada sesuatu mujizat Tuhan dalam hidupmu, tidak salah memberitahukan itu di Facebook. Itu sebabnya Yesus mengatakan, lilin atau lampu itu jangan ditaruh di bawah meja, tapi di atas meja supaya dia bersinar. Makanya kami di rapat pendeta tahun 2019 berbicara dari hati ke hati. Bagaimana kita memberitakan Injil di era digitalisasi. Kami sudah sepakat waktu itu para pendeta, jangan dipakai Facebook untuk memburuk-burukkan HKBP. Tapi selalu aja ada padita. Seorang gope permasalahan amang dangol na inguluon ngayon na to. Iya kan? Baru bangun pagi dia, seorang muda itu. Gelap sekali duniaku. Ini mana? Kita memakai Facebook justru memberitakan ketakutan, kabar buruk. Jangan, pakailah Facebook untuk memberitakan kabar baik. Jemaat HKBP ada 3.700
700-an jemaat-jemaat gereja-gereja gospel. Ya kan? Hola sada pesia kita mambain na buruk so nabi naini par pabir tenun. Maila sude. Maka bibi. Jangan sobaku. Mau diberengan non adong statusmu. Ise don. Kan adong udah tata kan di si. HKBP katanya kan. Ruasnya HKBP memberikan kabar buruk, bukan kabar baik. Makanya misionaris Jerman yang kami undang ke Sipolon bilang, kalau ada yang buruk dilakukan anggota gerejamu, telepon. Jangan pakai Facebook, oh naburu kanan. Jangan. Tapi saudara-saudaraku, mari kita pakaikan Facebook sekarang, medsos itu sebagai media untuk menceritakan kasih Kristus. Mujizat-mujizat Allah di dalam hidupmu, di mana kuasa Yesus memampukanmu menghadapi masalah hidupmu, menyelesaikan masalahmu. Di sana engkau beritahukan. Itulah caranya juga memberitakan saksi Kristus. Ngebia. Obat tahu perpudion. Media negatif dari beko Facebook mi, medsos mi, manang berita baik. Molo media negatif bertobatlah ya. Bertobatlah ya. Bertobat. Stop doing it. But change your paradigm. Use medsos to proclaim the love of God. To proclaim the hands of God, the strong hands of the Lord that help you, that bless you. Not the other way around. Bukan sebaliknya. Dan terakhir saudara-saudara sekalian, harusnya ini yang pertama saya katakan tadi dalam khotbah ini. Apa itu? Molong nga buy hututupon na de. Nang siru na macam itu. Begini. Yesus kita itu, dia naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia bersama Allah menguasai seluruh jagat raya ini. Yesus tidak tinggal di bumi ini. Ditanam mati. No. Dia tidak berakhir di dunia ini. Dia berkuasa. Tabunete. Martuhaton Yesus namarwaso digijang ni saluhut. Baca seluruh buku-buku sejarah mulai dahulu sampai sekarang. Di mana engkau temukan seperti Yesus. Kecuali yang dibangkitkan oleh atau dinaikkan ke sorga oleh Allah. Yaitu siapa? Enoch. Siapa lagi? Elia. Dan siapa yang tidak? Orang hebat. Musa. Tinggal di tanah. Tetapi Yesus ini. Maka saudara-saudara sekalian. Itulah Yesus kita itu. Dan malah dia akan datang lagi. Dia akan datang lagi untuk menyampaikan kepada kita yang kita tunggu-tunggu itu, yang Rasul Paulus selalu ungkapkan dalam surat-suratnya. Marpai mai rohita di haroronai hamuliota baenona. Itu sebabnya luar biasa pendeta-pendeta senior kami ini, kami yang junior membaca waktu diagendai namo dingi lauditanom. Itu membain akar ruasnya HKBP nasanga jajan-jajan, jala jajan manoktong, mando molomon dingau ikut ditanam HKBP dah indah kan? Itu teh, itu nahon tu yang nakonna. Kalau saya meninggal nanti mohon supaya aku dikubur oleh HKBP. Kenapa? Perhatikan kak, setelah batang orang meninggal dimasukkan ke kuburan. Datanglah sikat ni Kristusi ima paditai. Ale siaha siantano do jalamula tutano. Ale koma. Alai Tuhan debata ama anak todi porbadia. Mangaramoti orbu ni bakem sahat rodi ari haheon.
piramoti nang dinamate hita. Itulah yang dipastikan oleh Yesus yang sudah bangkit itu dan yang akan datang kembali. Alani, therefore, tung maol pe dalat-dalan ningolum sotung lupa ho tuibana. He can help you. He can show you His power. Ima tahalasonate di hari haeheonon molomul kamu. Halason ma nunga dijangka oleh Yesus kita. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkannya. Tapi yang kedua, tugas ingat. Sepanjang mungkin engkau bisa menjadi saksi Kristus dalam kata dan perbuatan. Secara geografis seperti kami pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau juga secara masalah-masalah kehidupan. Jadilah saksi Kristus di sana. Tapi juga sekarang di era medsos. Pakailah medsos menjadi mediamu. Menyaksikan kasih Kristus. Amin. Martanya maita. Mulia tema Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa. Karena firman-Mu yang luar biasa. Pertama telah merubah pemikiran kami. Tetapi yang kedua Tuhan telah membawa sukacita yang hebat kepada kami. Karena tadinya orang-orang Batak jauh di ujung bumi ini. Belum dijangkau oleh para saksi Yesus Kristus. Tetapi kami sudah dijangkau, kami sudah diselamatkan. Kami adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Kami malah sudah Engkau berkati ya Tuhan. Orang-orang Kristen Batak. Sehingga ketika kami nanti pulang kembali ke rumah kami. Kami dipenuhi oleh sukacita. Dan juga firman-Mu telah memanggil kami untuk berkenan, suka, bergembira, bergegas menjadi saksi-Mu. Secara geografis dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi juga Tuhan secara masalah-masalah kehidupan yang ada di sekitar kami. Pakailah kami Tuhan, mampukan kami. Beri kami kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi-Mu di sana. Jangan kami takut karena Engkaulah yang kami andalkan. Supaya kami berbuah dan berbuah lebat. Dapat dirasakan oleh orang lain. Bahwa kami adalah orang yang sudah Engkau selamatkan, Engkau berkati. Dan Engkau dampingi sampai saat ini. Tetapi juga Tuhan Engkau menugaskan kami ke depan supaya menggunakan internetisasi. Di mana manusia dapat berhubungan satu sama lain dengan cepat. Memberitakan kasih-Mu dalam Yesus yang luar biasa. Dalam kemampuan kami sesederhana sekalipun ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu di sini Engkau pakai. Supaya dari jemaat-Mu di sini keluar Tuhan kabar-kabar yang baik tentang kuasa-Mu dalam Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari, di mana Engkau memberkati warga-Mu, umat-Mu, memberkati orang-orang tua sampai remaja dan anak-anak. Jauhkanlah Tuhan, cegahlah ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Umat-Mu di sini, warga-Mu di sini. Sebaliknya justru memakai medsos untuk melukai hati orang lain. Untuk membuat banyak remaja sakit, takut, dibully. Cegahlah ya Tuhan. Agar jemaat di sini dapat bersinar, bersaksi tentang kasih-Mu. Kami mohon ya Tuhan pada saat ini juga Engkau menolong seluruh HKBP yang selama beberapa dekade terakhir ini terlalu hanya memikirkan dirinya sendiri. Masih belum dengar-dengaran dan berkenan terhadap perintah anak-Mu Yesus Kristus menjadi saksinya dimanapun kami berada. Dan kami berencana Tuhan supaya melalui
sentralisasi keuangan di HKBP yang akan kami tetapkan bentuk pelaksanaannya di Sinode Godang HKBP bulan Oktober ini dan akan kami laksanakan pada bulan Januari 2023. Engkau berkati agar HKBP dapat melakukan misinya, kesaksiannya, bukan hanya di dalam diri kami, tapi keluar dari diri kami. Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus hamba-Mu mendoakan umat-Mu di sini. Yang Engkau tahu pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan dari-Mu. Karena Engkaulah yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Jika ada warga-Mu Tuhan yang tengah bergumul, sangat berat, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau menumpangkan tangan-Mu ke atas kepala mereka, menyentuh hati mereka agar kuat, asa bengit, supaya berpengharapan. Dan kalau ada warga umat-Mu di sini Tuhan yang bercita-cita yang tinggi, tetapi melihat banyak tantangan yang harus dan akan dihadapinya untuk mencapai cita-cita yang tinggi, baik dalam pekerjaan, studi, usaha masing-masing. Tuhan, tolonglah Engkau yakinkan mereka bahwa Engkau berada bersama mereka, mendampingi, menopang, dan juga memberkati, membuka jalan-jalan, memberi inspirasi kepada umat. Berilah mereka kemampuan melihat jalan-jalan-Mu, jawaban-jawaban-Mu, supaya mereka semakin hari semakin merasakan bahwa menjadi murid-Mu ya Yesus sangat-sangat terberkati di dalam hidup mereka. Bapa di sorga, di tengah-tengah kami juga tentu ada yang membutuhkan sentuhan-sentuhan-Mu yang khusus. Hamba-Mu berdoa, bekerjalah dengan Roh-Mu yang kudus, menjawab, membutuhi umat-Mu ini. Dari yang sangat tua, yang mempersiapkan dirinya untuk kembali ke rumah Bapa, hingga yang ada dalam kandungan, yang menunggu-nunggu hari di mana dia akan dilahirkan. Tolong Tuhan, berkati semuanya umat-Mu ini, supaya mereka bangga bahwa Engkau sangat menyayangi mereka satu persatu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sampaikan. Amin.